Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguh Allah akan mengangkat sebagian orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah. Bapak-bapak pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka berzikir, saling mengingatkan di antara kita mengenai perkara-perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtami'una fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ketika seseorang atau sekumpulan orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, sembari membaca kitab Allah, saling bertadarus atau saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, kecuali disebabkan hal tersebut, turunlah kepada kita itu, kepada orang-orang yang membaca kitabullah tadi atau membaca Al-Quran tadi, sakinah, ketenangan, baik ketenangan secara zahir maupun ketenangan secara batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat itu berdesak-desakan melihat kita di majelis ilmu ini. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan naiklah atau tinggilah sebutan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan bahwasanya para malaikat itu menyebutkan nama-nama orang yang berada di dalam majelis tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mencatat mereka sebagai orang-orang yang berada di jalan kebaikan sampai majelis tersebut ditutup. Kita berharap kepada Allah termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini. Bapak-bapak jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap salah satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran yang dibaca secara rutin 17 kali sehari semalam, yaitu surat Al-Fatihah. Dan telah sampailah kita kepada pertengahan dari surat Al-Fatihah. Dan tidak hanya ayat yang pertengahan, melainkan juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya risalah umat-umat terdahulu atau kitab umat-umat terdahulu itu semuanya dihimpun ilmunya di dalam Al-Quran. Dan ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran semuanya terhimpun di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Dan
ilmu-ilmu yang terdapat dalam 7 ayat surat Al-Fatihah itu terhimpun di dalam satu ayatnya, yaitu yang akan kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi inilah inti dari ajaran Islam, inti dari risalah kaum-kaum terdahulu yang disampaikan oleh para nabi, para sahabat, dan juga orang-orang dari kalangan para ulama. Intinya adalah ayat yang akan kita baca, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tema ayat ini adalah menjelaskan kepada hamba hak Allah yang paling besar. Hak Allah berupa penghambaan hanya kepada dirinya, yaitu tauhid dalam ibadah. Iyyaka na'budu maknanya adalah kami mengkhususkan Engkau dalam ibadah. Kalau terjemahan secara literalnya, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Namun disebutkan di dalam tafsir Jalalain bahwasanya iyyaka na'budu itu maknanya nakhussuka wahdaka fil ibadah wala ghairaka. Kami mengkhususkan Engkau semata dalam ibadah, dalam penghambaan diri, dan tidak kepada selain Engkau. Kemudian makna iyyaka nasta'in sebagaimana juga disebutkan dalam tafsir Jalalain, wa nakhussuka wahdaka fil isti'anah wala bighairika. Dan kami mengkhususkan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan, dan bukan kepada yang lain. Maka maknanya secara bulat atau secara ringkas, yaitu hanya kepadamu-lah ya Allah aku menghambakan diri, menyerahkan dan tunduk kepada segala perintah. Engkaulah sandaran bagi rasa takut, harapan, dan kecintaanku. Hanya kepadamu-lah ya Allah aku meminta pertolongan atas segala hal yang pada dasarnya itu tak mungkin aku mampu melakukannya kecuali atas pertolonganmu, baik dalam perkara ketakwaan, kebaikan, maupun menghadapi cobaan. Karena Engkaulah Zat yang Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka inilah makna dari ayat ini. Kita mengkhususkan hanya kepada Allah lah kita beribadah. Segala bentuk peribadatan hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Allah berfirman dalam hadis ini, yaitu hadis qudsi, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Karena Allah itu Al-Qayyum, Bapak-bapak.
tidak memiliki kebutuhan atau tidak memiliki keperluan dengan yang lain, maha berdiri sendiri. Kalau dalam sifat 20 itu ada namanya qiyamuhu binafsi. Itu dia. Itu pendekatan dari sifat al-qayyum ini. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri dan tidak memerlukan siapapun atau apapun. Maka kembali tadi, barang siapa yang beramal atau berbuat suatu amalan menyekutukanku dengan selainku dalam niat, karena tak mungkin kita terang-terangan itu langsung menyembah berhala, tak mungkin apa-apa. Karena syirik zaman sekarang itu gak mungkin ada seorang Islam, Muslim itu secara nampak mata kita itu nyembah berhala, gak ada kayak gitu kan. Oh itu udah jelas gitu. Tapi kebanyakan syirik itu atau kebanyakan persekutuan itu lebih kepada niat dan yang terdapat dalam hati. Entah itu ibadahnya terikat dengan seseorang atau terikat dengan apapun itu selain Allah. Maka Allah di sini dalam hadis ini memutuskan atau menetapkan taraktuhu wa syirkahu. Maka akan aku tinggalkan orang tersebut, aku tinggalkan dia bersama dengan yang dia sekutukan. Aku tinggalkan dia berupa penjagaan terhadap dirinya, berupa pemberian rahmat kepada dirinya, dan juga berupa pahala. Jadi orang yang menyekutukan dalam niat maka tidak mungkin diberikan pahala, karena niatnya saja sudah mendua. Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini yang perlu kita perhatikan, Bapak-bapak, ketika kita melakukan suatu ibadah yang sifatnya itu memang ibadah secara murni, hendaklah kita itu mengerjakan karena Allah. Contohnya bagaimana tidak karena Allah? Contohnya pas bulan puasa. Ini sangat lumrah kadang-kadang. Kita terkadang puasa di bulan puasa itu karena orang puasa. Bukan karena kita mengharap pahala dari puasa itu. Kita tengok ada orang puasa atau rata-rata orang puasa malah awal gitu kan, nggak puasa. Jadi terpaksalah kita puasa. Nah, itu tergantung kepada hati atau kepada niat. Kemudian al-isti'anah, meminta pertolongan. Mengenai meminta pertolongan ini, Bapak-bapak, apakah semua hal itu kita harus minta kepada Allah? Maka jawabnya iya. Semua pertolongan itu pada dasarnya kita mintakan kepada Allah. Bahkan untuk hal-hal yang kecil saja itu kita mesti minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mintalah kepada Allah walaupun seutas tali sendal. Mintalah kepada Allah walaupun seutas tali sendal. Tali sendal kita putus, Bapak-bapak, kita minta, ya Allah, aku minta kepadamu tali sendal ini. Cukup begitu? Tidak. Mestilah kita berusaha juga untuk menggapai sebab-sebab mendapatkan tali sendal itu. Entah itu dengan membelinya atau dengan mengusahakannya sendiri. Kita anyam batang tumbuhan atau bambu atau segala macamnya, kita anyam, kita buat jadi tali sendal.
Gitu. Jadi meminta pertolongan kepada Allah itu harus disertai dengan usaha. Tidak semata-mata kita berdoa meminta pertolongan terus kita meninggalkan sebab-sebab tadi, meninggalkan usaha tadi. Maka tawakal harus diiringi dengan ikhtiar. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Insyirah atau Al-Nashrah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi apabila kita telah selesai melakukan suatu pekerjaan, fansab, maka berhentilah. Dalam tafsir Ibnu Abbas, fansab ini maknanya doa. Jadi setelah kita melakukan suatu pekerjaan atau suatu usaha, hendaknya kita iringi dengan doa. Walaupun usaha itu remeh, Bapak-bapak. Misalnya usaha apa kita contohkan, misalnya usaha bikin nasi goreng contohnya. Usaha bikin nasi goreng. Ini bukan untuk kita jual, tapi kita bikin sendiri gitu. Kita bikin sendiri. Untuk kita hidangkan misalnya kepada keluarga. Kita bikin nasi goreng. Kan usaha itu, usaha. Kita campurkan bumbunya, kita masak nasinya sampai kepada kadar yang matang. Kemudian kita taruhkan ke piring dan kita hidangkan. Nah, setelah kita selesai melakukan sebuah pekerjaan itu atau sebuah amalan itu, kita berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nasi goreng ini enak gitu. Meskipun tahu kita kebanyakan naruh garamnya gitu kan. Jadi mudah-mudahan Allah ubah lah gitu kan. Maksudnya kan Allah sesuaikan lidah orang yang mencicipinya itu biar cocok gitu. Allah Ta'ala. Begitu juga dengan amalan-amalan yang sifatnya ibadah tadi, seperti sholat, puasa, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka kita memerlukan isti'anah, bantuan kepada Allah. Bantuan kepada Allah. Karena yang menggerakkan diri kita itu Allah, Bapak-bapak. Yang membuat hati kita condong kepada sesuatu itu Allah, Bapak-bapak. Contohnya saat pengajian inilah. Karena kan banyak ada orang-orang itu yang tidak Allah buat condong hatinya, jadi tak mau dia ke situ gitu ya. Tak Allah gerakkan dia, kata orang-orang kita. Allah gerakkan. Itu juga ke masjid, Bapak itu. Kalau tak Allah gerakkan, tak meminta pertolongan kepada Allah, begitu dia tak ke masjid. Nasallallahu afwa wal afiyah. Nah, itu untuk isti'anah tadi. Dan juga ada hadis dari atau ayat dari Al-Quran surat Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa isti'anah dan ibadah itu adalah ibaratkan dua sisi koin yang tak mungkin terpisahkan. Di satu sisi isti'anah atau meminta pertolongan itu diperlukan saat beribadah. Di satu sisi lagi, saat kita meminta pertolongan, kita mesti beribadah. Ini bagaimana, Bapak? Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sholat dan sabar. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita disuruh minta tolong saat sabar dan sholat. Disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin.
mintalah tolong ketika bersabar dan sholat. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang menganggap diri mereka itu hendak menjumpai Tuhannya dan meyakini bahwasanya kepadanya lah mereka berpulang. Jadi begitu, minta pertolongan kita untuk mendirikan atau melaksanakan ibadah. Kemudian yang tadi, kenapa kita saat isti'anah atau meminta pertolongan tadi kita mesti ibadah? Apa hubungannya gitu? Kan minta tolong kepada Allah itu juga ibadah satu sisinya. Minta tolong kepada Allah itu termasuk ibadah. Tetapi kenapa dia memerlukan ibadah? Maka jawabannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya suatu ketika Ibnu Abbas itu dibonceng oleh Rasulullah. Bersama Rasulullah dibonceng naik keledai. Jadi dirawan-rawankanlah Ibnu Abbas ini bersama dengan Rasulullah. Tapi rawan-rawan gitu aja enggak, sambil dinasihati sama Rasulullah. Rasulullah berpesan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah itu di depan atau menjaga dirimu. Wa idista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau hendak minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ta'arraf fillahi ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkanlah diri kalian kepada Allah saat makmur atau saat lapang, baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan yang senang. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenal kalian saat terpuruk, saat hidup itu keras bagi kita, saat hidup itu jadi sempit bagi kita, maka Allah akan mengenalnya. Maka disebutkan atau dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bagaimana cara kita mengenalkan diri kita kepada Allah. Ya, caranya dengan ibadah, Bapak-bapak, mendekatkan diri kepada Allah. Doa, meminta kepada Allah. Zikir, mengingat Allah. Saat kapan? Saat lapang, saat senang kita gembira. Itulah saat kita yang paling pas untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah. Ibarat katanya gini, ini kias atau perbandingan yang jauh lebih rendah daripada yang semestinya. Kita begini, Bapak-bapak, tentunya dalam hidup kita ini kita butuh namanya relasi. Baik itu kawan-kawan, rekan-rekan, keluarga-keluarga, maupun orang lain, rekan bisnis dan sebagainya. Kita mesti butuh relasi. Yang mungkin ketika kita itu dalam keadaan payah atau dalam keadaan sempit, mereka ada hati untuk bantu kita. Kita jaga relasi kita ini supaya mendapatkan kesan positif dari diri kita. Oh, si fulan baik, dia lagi terpuruk, kita bantu, kan kayak gitu, Bapak.
Kita kenalkan diri kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya, itu datang ke rumahnya bawa hadiah atau bawa bingkisan, bermuamalah atau berinteraksi dengannya dengan cara yang baik, dengan adab-adab yang penuh kesopanan seperti itu, untuk menjaga agar kesan kita kepada dirinya itu tetap positif, yang mungkin itu suatu hari bisa bermanfaat atau bisa membantu kita di saat kita terpuruk atau di saat kita sempit. Karena tidak semua orang itu hidupnya itu naik terus atau hidupnya itu rata terus. Pasti ada kalanya, tentunya semuanya itu ada saatnya di bawah. Dan siapa yang mungkin bisa membantu di bawah itu, itulah yang kita jaga, Bapak. Siapa yang berpotensi besar untuk bisa membantu kita di masa yang akan datang, mereka lah yang kita jaga baik-baik hubungannya. Kan biasanya begitu secara sosial kemasyarakatan. Namun manusia ini tak semuanya itu bisa diharapkan. Memang ada manusia-manusia yang berhati malaikat atau berkepribadian baik, itu mungkin bisa membantu kita. Namun berapalah kadarnya? Misalnya kita terutang 1 miliar, gak mungkinlah dibayarkan ke 1 miliar kontan. Mungkin dia dikasihnya bantuan berapa puluh juta lah misalnya. Gak mungkin semuanya bisa terbantu dia. Dan seperti itulah dan manusia ini adalah makhluk yang lemah, penuh kekurangan, yang kita jaga baik-baik biar supaya dia itu bisa membantu kita mungkin nanti. Tapi kita lupa kadang-kadang ada zat yang maha kuasa, yang ketika berkata kun fayakun, ketika berkata jadi itu, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi terjadi, yang mustahil menjadi kejadian itu. Maka kita berusaha untuk menunjukkan kepada Allah gitu, bahwa kita ini hamba yang soleh gitu. Biar Allah itu menaruh positif kepada diri kita gitu, memiliki kesan positif kepada diri kita. Ya tentu Allah itu maha penyayang gitu, tapi kita itu harus menunjukkan bahwasanya kita itu adalah hamba yang berhak untuk diberikan pertolongan di saat kita membutuhkan gitu. Jangan kita datang kepada Allah di saat kita terpuruk. Kalau kita Bapak, ada orang gitu gak pernah ketemu kita, gak pernah kita kenal sama dia, tiba-tiba datang minta bantuan gitu. Walaupun curiga ya, tak tipu gitu. Itu perbandingan kita dengan makhluk gitu. Dan maaf cakapnya, kalau kita datang kepada Allah gitu, ya Allah, aku hambamu gini. Ya Allah memang maha pengampun Bapak gitu. Ahli maksiat aja bertobat yang punya. Tapi kalau kita tak pernah memperkenalkan diri kepada Allah, gimana mau kita dikenal Allah gitu? Gimana mau kita dibantunya gitu? Jadi kita perkenalkan diri kita sebagai hamba yang soleh dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah, dengan berdoa, dengan melakukan hal-hal yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah itu sangat senang kepada seorang hambanya yang melaksanakan seluruh kewajiban yang diberikan kepada dia. Sholat fardu, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang wajib lainnya.
Kalau ini tuntas semuanya, tidak ada bolong-bolong, cinta Allah sama kita itu dijamin dalam hadis Rasul. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwasanya Allah itu makin cinta kepada kita apabila kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya sunnah, mengerjakan yang sifatnya sunnah, baik puasa sunnah, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Maka demikian ta'aruf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di saat lapang, di saat kita senang, kita bentuk hubungan kita dengan Allah dalam ibadah, dalam zikir, dan dalam doa kita. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan membantu kita di saat sempit atau di saat hidup ini menjadi keras bagi diri kita. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila itu berupa hidayah atau berupa petunjuk dari Allah atau ilmu yang bermanfaat. Maka itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berupa kekurangan baik dari segi penyampaian atau ilmu atau pengamalan saya yang kurang, maka dari saya sendiri yang banyak sekali kurangnya, dan saya minta maaf kepada bapak-bapak sekalian, dan kepada Allah lah kita meminta ampun dan meminta pertolongan. Allah Ta'ala. Terima kasih.